Silakan Ibu Evelyn. Salam sejahtera, puji hormat kita naikkan kepada Bapa di sorga yang masih tetap menjaga, melindungi, memelihara kita melewati malam peristirahatan kita, dan kita menikmati di subuh pagi ini nafas hidup, kekuatan kesehatan, yakin Tuhan akan lengkapi kita sekalian. Dan terima kasih kepada sahabat doa di subuh Sabtu ini yang boleh bergabung bersama. Kita akan beribadah bersekutu bersama, dan kami juga mengucap banyak terima kasih bagi saudara-saudara kita yang mungkin baru sekarang ini bergabung dengan sahabat doa Musafir Kleak. Kiranya senantiasa setia boleh mengikuti persekutuan ibadah kita subuh ini. Untuk itu, kami akan serahkan kepada kolom bertugas, Persus dan tim doa, kolom 22. Kiranya Tuhan akan menolong, menyertai dalam pelaksanaan ibadah subuh Sabtu ini. Kami serahkan kepada kolom 22. Selamat pagi dan shalom. Damai di hati. Kita bersyukur di hari ini, hari Sabtu 8 Juli 2023, tim doa Musafir dan sahabat doa penginjilan Musafir kolom 1 sampai 29 pasti semua diberkati oleh Tuhan, sehingga semua sama-sama boleh menyiapkan waktu untuk ada dalam persekutuan beribadah yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Di subuh pagi hari ini, kita akan mulaikan persekutuan ibadah tim doa Musafir dan sahabat doa penginjilan Musafir. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Jamie Mateus, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Karena itu, saya serahkan langsung kepada Bapak Pendeta. Disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji Tuhan, sahabat Musafir berdoa yang saya kasihi, marilah kita memulaikan ibadat Musafir berdoa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023. Mari kita memulai dengan menyanyi, buka sekarang pintu hatimu, terimalah Tuhanmu. Atau sudah ada lagu dari Ibu Agnes? Oh baik, kami yang siapkan lagu atau kita mau menyanyi live Pak Pendeta? Boleh, kalau sudah ada siap, sudah ya kita nyanyi. Buka sekarang pintu hatimu, terimalah Tuhanmu. Dia mau lenyapkan segenap dosaku, hingga kau sucilah. Buka hati, terimalah Tuhanmu. Dengar suara yang ketuk hatimu. Buka hati, terimalah Tuhanmu. Damai Dia beri dan keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa,
karena Bapa Allah yang kekal, yang berdaulat atas segala sesuatu. Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Bapa yang mengubah yang rusak menjadi pulih, yang sakit menjadi sembuh, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang semua kuasa-Mu sempurna dalam kasih-Mu, di dalam Kristus penebus kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkarya akhir-akhir ini dalam wujud Roh-Mu yang kudus, yang hadir di mana-mana, dan hadir juga dalam persekutuan ibadat pagi ini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, agar yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberi kepastian, yang sakit dipulihkan, yang berputus asa mendapat pengharapan. Hadirlah dalam ibadat ini, dan jadikanlah ibadat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut dengan menyanyikan bersama nyanyian Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat musafir berdoa yang berbahagia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah isi hati-Mu. Firman-Mu adalah pengharapan. Firman-Mu adalah suluh dan terang kehidupan. Firman-Mu adalah jawaban. Ya Tuhan, dalam wujud Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua yang hadir secara daring di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Agar dalam kepenuhan kuasa-Mu, kami bukan cuma sekedar mengerti, tetapi kami, Tuhan, mampukan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan. Tuhan tolonglah, Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Pagi ini kita kembali membaca dari Filipi pasal 4, ayat 1, ayat 2, sampai dengan ayat 9. Filipi pasal 4, ayat 2, sampai dengan ayat 9. Bacaan kita pagi ini dengan judul Nasihat-Nasihat Terakhir. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Bunyinya demikian. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, sahabat musafir berdoa yang diberkati Tuhan. Ayat 4 yang merupakan inti dari bacaan ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita adalah buah roh. Ada 9 buah roh, dan salah satu buah roh adalah bersukacita. Bersukacita adalah suatu panggilan dari Tuhan. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk hidup bersukacita. Bersukacita itu dekat dengan hati. Karena itu tidak mahal kita membelinya. Kalau kita mau bersukacita, tak perlu kita membayarnya. Kalau kita mau bersukacita, itu adalah sikap hati kita. Jadi bersukacita adalah suatu kehidupan anugerah yang dari Tuhan. Tanpa membayar, tanpa membeli, karena itu ada di hati, dekat hati, maka kita cepat untuk melakukannya, bersukacita. Kata bersukacita dari bahasa Yunani, kairo. Itu berarti bersyukur, bergembira, riang, secara ilahi. Jadi bukan sekedar bersukacita, orang bergembira di kafe, orang bergembira di pesta. Itu sama dengan bersukacita yang dimaksud Paulus. Itu berbeda. Bersukacita di sini bermakna ilahi. Itu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang luar biasa adalah ajakan bersukacita ini disampaikan Paulus ketika Paulus berada dalam penjara. Sudah bisa bayangkan, di dalam penjara dikurung oleh dinding-dinding, dikurung oleh pagar-pagar besi, dibelunggu kaki dan tangannya. Tetapi Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat dan kita bersukacita. Betapa kuatnya bersukacita. The power of kairo, kekuatan bersukacita. Nah, orang Kristen identik dengan kehidupan yang bersukacita. Gereja mula-mula yang melahirkan para martir. Para martir itu luar biasa. Mereka siap mati karena keyakinan iman. Gereja mula-mula itu melahirkan para martir karena mereka hidup bersukacita. Orang-orang Roma mendengar ada komunitas kecil di Yerusalem yang disebut pengikut Kristus, yang dikenal sebagai gereja mula-mula. Orang-orang Roma mendengar komunitas ini walaupun tertekan, walaupun susah, walaupun terbatas ekonominya, walaupun mereka bukan pejabat-pejabat tinggi, namun mereka bersemangat, bersukacita, riang, gembira, sehingga disukai semua orang. Ini menjadi kesaksian awal gereja mula-mula. Apa kesaksian awal? Yaitu hidup bersukacita dalam Injil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ini yang membuat Raja Daud berulang-ulang untuk berkata, bersukacita adalah gaya hidup orang benar. Ada lebih dari 10 kali kata-kata ini disebut Daud dalam Mazmurnya. Daud seperti Paulus. Daud mengalami banyak jenis pengalaman kehidupan. Pernah menjadi seorang gembala, terasing, jauh dari keluarga, menggembalakan kambing domba, tetapi dia bersukacita, meniup seruling, memainkan kecapi, menciptakan syair lagu,
Karena sukacita memang dekat dengan hati. Orang yang bersukacita, orang yang selalu berbicara bukan sekedar dengan otak, tetapi dengan hati. Kalau orang berbicara dengan hati, pasti dia berbicara dengan otak. Nah, itu kekuatan bersukacita, itu potensial dalam diri orang-orang yang selalu mau hidup dengan kekuatan heart, kekuatan hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, mari kita selalu hidup dalam panggilan bersukacita. Bersukacita bukan cuma di waktu pagi, bersukacita bukan cuma di waktu siang atau malam. Tapi Paulus yang dalam penjara itu berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi di waktu pagi, siang, dan malam, bersukacita. Kekuatan, the power of Kairo itu luar biasa. Mari kita lihat secara khusus apa yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Yang pertama dia mau katakan kepada Euodia dan Sintika. Bersukacita itu akan membuat kita hidup sehati sepikir. Bila mana kita tidak sehati sepikir, tapi kalau bersukacita ilahi itu selalu ada dalam hidup kita, Kairo itu, maka kita akan diubahkan Tuhan menjadi sehati sepikir. Karena itu Paulus bilang kepada jemaat Filipi, khusus kepada Euodia dan Sintika, sehati sepikirlah kamu. Jemaat mula-mula termasuk jemaat Filipi, mereka bisa menjadi saksi karena mereka hidup sehati sepikir. Kedua, Paulus berkata kepada Sunsugos untuk saling menolong. Seperti dia saling menolong dengan Clemens. Jadi kekuatan bersukacita itu akan membuat kita untuk ringan tangan menolong orang lain. Kita tidak akan membuat menjadi sandungan, tetapi sebaliknya kita akan menjadi berkat menolong sesama. Itu ayat 3. Ketiga, orang yang bersukacita adalah orang yang menjaga kebaikan hati. Saudara baca itu ayat 5. Orang yang bersukacita dia akan terhindar dari jebakan kebusukan hati. Niat yang jelek, niat yang buruk, tetapi dia akan terjaga. Sukacita membuat dia selalu memiliki kebaikan hati. Keempat, sukacita itu akan menjauhkan dia dari kekhawatiran. Saya pernah dalam sebuah PA, seorang guru besar, seorang profesor bilang, khawatir itu biasa. Bahkan khawatir itu menolong kita sehingga memunculkan sikap bagaimana keluar dari kekhawatiran. Saya justru menjawab, kalau menurut para ahli khawatir itu biasa, tapi menurut Yesus, guru besar kita, guru agung kita, dia berkata, jangan khawatir. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Hidup bersukacita. Pandang burung-burung di udara. Pandang bunga bakung di ladang. Burung-burung di udara tanpa menabur. Bunga bakung di ladang tanpa memintal. Diberi makan Bapamu di surga. Jadi mari kita bersukacita. Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Tidak perlu merasa sakit hati. Tapi bersukacita. Bersukacita menghalau kekhawatiran. Itu yang kedua. Yang kelima, Kairo, the power of Kairo itu menghalau kehidupan yang terpecah belah. Sehingga Paulus bilang, damai sejahtera, shalom. Kehidupan damai selalu bersama kamu. Kalau kita hidup bersukacita, keluarga kita damai. Pelayanan kita damai. Komunitas kerja kita damai. Karena bersukacita. Mengapa Yusuf, dimanapun dia berada, termasuk dalam keluarga Potifar, ketika Yusuf hadir, teman-temannya semangat karena ada Yusuf. Karena Yusuf biarpun terbuang jauh dari keluarga, namun dikatakan dalam Kejadian pasal 39, Yusuf diberkati Tuhan.
Sehingga semua apa yang dia kerjakannya berhasil. Karena Yusuf hatinya betul-betul bersuka cita melaksanakan tugas panggilan. Yusuf seperti Daud diberkati Tuhan. Di penjara sekalipun ketika Yusuf masukkan penjara, kepala penjara merasa tertarik. Ini orang ini di dalam penjara tetapi bersemangat bersuka cita. Itu karena kairo, sukacita ilahi bersama dia. Jadi tidak perlu kita beli, tidak perlu kita bayar, tidak perlu kita tukar dengan harta, tapi sukacita itu dekat di hati kita. Yang terakhir, ayat 8. Ayat 8, sukacita itu adalah kekuatan spiritualitas kita. Ayat 8 saya bacakan. Ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ini ayat 8 spiritualitas. Orang yang hidup bersuka cita, dia akan melakukan yang mulia, melakukan yang suci, melakukan kata-kata yang sedap didengar. Dia akan melakukan perbuatan penuh kebajikan. 6 points, ya. Hidup bersuka cita. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita, sahabat musafir berdoa. Hidup bersuka cita. Alasan paling kokoh hidup bersuka cita seperti yang dikatakan Fanny Crosby. Fanny Crosby, seperti yang dikatakan Fanny Crosby dalam nyanyian Blaze Assurance. Ku berbahagia. Padahal Fanny Crosby itu buta sejak 6 bulan. Tetapi dia bersuka cita sehingga Fanny Crosby berusia 90 tahun lebih. Hidup bersuka cita mencipta 8.000 lagu-lagu spiritual Kristen Amerika. Begitu juga Spafford Horatio, seorang yang kaya raya tetapi karena peristiwa kebakaran di Chicago, semua hartanya habis. 4 anaknya meninggal ketika dia bawa ke Inggris. Tapi dia hibur istrinya, dia menjadi berkat bagi gereja Protestan, dia seorang laity, seorang awam, namun suka melayani Tuhan, dia ciptakan lagu. It is well with my soul, it is well with my soul. Horatio Spafford berkata, dia bersuka cita karena jiwanya selamat. Kalau ditanya mengapa kita bersuka cita, inti alasan kita bersuka cita karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Yesus telah menebus kita. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Itu kekuatan penginjilan kita. Di dalam kita mengabarkan Injil dengan topangan doa. Mari kita hidup bersuka cita. The power of Cairo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengar atau mengikuti pokok-pokok yang akan kita doakan, atau sebelumnya ada persembahan. Silakan Ibu Ketua Sinta, ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Pendeta Mateos. Agnes, Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Mungkin akan dipandu secara langsung atau didoakan secara langsung oleh Bapak Pendeta Mateos. Ya. Mendoakan yang pertama, kita mendoakan badan pekerja majelis jemaat kita dengan seluruh perangkat pelayanan di tingkat jemaat maupun yang ada di kolom 1 sampai 29, pelayan khusus dan
pelayan jemaat beserta dengan program-program pelayanan yang sementara dan yang hendak dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kita akan melaksanakan ibadah puncak dalam rangka hari ulang tahun kabaran Injil dan pendidikan Kristen ke-192 oleh jemaat kita di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Kemudian seperti biasa setiap hari Sabtu ada ibadah PA di aula serbaguna ya, di ruang serbaguna gereja kita. Dan program-program pelayanan lainnya. Kemudian Ibu Evelyn ada tambahan? Speakernya, Bu. Belum terdengar. Dan ada program dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Bila Iya, Tuhan family berkenan. gathering. Iya, di tanggal 19 Juli, kegiatan family gathering sahabat doa penginjilan Musafir. Bapak Ibu sahabat doa penginjilan, bila ada pokok-pokok doa yang hendak kita doakan bersama pagi hari ini, dapat dibuka speakernya dan dapat menyampaikan secara langsung. Orang sakit Ibu Nurin Rumeru, istri dari Penatua Koldi Mema. Iya, kolom 14. Ya. Kolom 24, izin kolom 24, Bapak Resa iya. Sae. Ibu Diaken Lady, silakan. Ya, kolom 24, Bapak Resa Sae. Kolom 24, Bapak Resa. Resa Ya. Sae. Makasih. Terima kasih Ibu Diaken Lady. Kolom 21, Bapak Yance Supit dalam pemulihan. Kolom 21, Pak Yance Supit dalam bersama pemulihan. Bapak Fritz Sengke. Dan Bapak Fritz Sengke. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ika. Keluarga yang berduka juga. Keluarga Ya, Bu. Ogi. Kolom 10 ya. Ya, ada keluarga kolom 24. Iya, kolom 24. Keluarga Ibu Diaken. Ibu Diaken Lady. Keluarga Walando Sondak. Walando. Iya, Sondak. keluarga Walando Sondak. Terus Bapak Resa saya lagi dirawat di rumah sakit. Pak Resa Sae. Iya. Di rumah sakit. Iya. Ada lagi? Silakan. Keluarga yang berduka Pak Pendeta. Sudah. Keluarga Ogi. Ogi apa? Keluarga Ogi. Robi Ogi. Oh ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Pak Pendeta, Ya. topang dalam doa situasi politik bangsa Indonesia, termasuk pemerintah yang ada. Ya. Oke. Ada lagi? Anak-anak sekolah dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi yang menjalani libur sekolah. Iya, dan akan mulai sekolah di hari Senin, tanggal 10 Juli 2023. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Ada lagi? Syukur anak-anak didik yang boleh naik kelas, yang lulus SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke perguruan tinggi. Ucapan syukur. satu-satunya
Silakan, ada lagi? Boleh stop Pak Pendeta. Ya? Terakhir mungkin kita mendoakan Bapak Ibu lanjut usia yang tetap setia dalam melayani Tuhan di gereja kita, Pak Pendeta. Oke. Ya. Ya. Silakan Pak Pendeta. Masih ada kutip Pak Pendeta, KPI besok dan Oh iya. Tanggal 16 Juli. Oh, KPI 16 Juli, bukan besok. Iya. oh Tanggal 16 BKI 16 Juli. BKI hari iya. ini. Ibadah WKI. Ibadah KPI WKI. Iya, Iya, WKI. hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa sebagai sahabat musafir berdoa. Ada pokok-pokok doa yang sudah kita sampaikan. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi bukan karena kata-kata doa, tetapi terutama karena Tuhan bekerja di dalam doa. Kita percaya Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah menutup telinga mendengar setiap doa kita. Jadi kita perlu berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu. Di pagi subuh ini, kami boleh terkumpul dalam pertemuan daring yang dikoordinasi oleh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Jemaat Gemi Musafir Kleat. Kami bergembira sebab kami boleh menerima firman Tuhan. Bagaimana hidup bersuka cita karena kami sudah diselamatkan. Bagaimana kami bersuka cita karena sukacita itu tidak perlu dibeli dan tidak perlu dibayar. Namun adalah sikap hati yang Tuhan beri untuk kami selalu melakukannya. Kami mau berdoa. Tuhan memberkati semua yang hadir dalam kegiatan musafir berdoa pagi ini. Tuhan menjamah kami semua agar kami semakin kuat dalam iman yang diimplementasikan dalam hidup bersukacita. Tuhan menjamah keluarga kami, semua yang hadir maupun suami, istri, anak-anak, cucu, kakak beradik, orang tua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah dan terus memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Kami mendoakan ya Tuhan. Tuhan memberkati KPDP yang melaksanakan kegiatan yang indah, baik, dan merupakan gerakan misi yang luar biasa bagi jemaat ini dan bagi banyak orang. Tuhan memberkati program-program KPDP, termasuk rencana kegiatan family gathering yang akan dilaksanakan pada 2 minggu yang akan datang. Kami berdoa untuk kegiatan KPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan seperti musafir berdoa, kegiatan perkunjungan doa, kegiatan pertemuan doa, kegiatan-kegiatan pekabaran Injil diberkati Tuhan. Kami mendoakan jemaat musafir Kleat kolom 1 sampai 29 agar di waktu siang Tuhan membentengi dalam benteng rahmat-Mu, dan di waktu malam Tuhan membungkus dengan selimut anugerah-Mu, agar jemaat musafir Kleat, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia, mereka aman dalam lindungan Tuhan. Mereka terjaga dalam pertolongan Tuhan. Baik mereka yang berada di dalam maupun berada di luar kota, di luar daerah, bahkan pun bagi keluarga-keluarga yang berada di luar negeri. Tangan Tuhan tak pernah kurang panjang menjaga, melindungi,
menaungi, memegang mereka satu demi satu. Kami mendoakan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kostor, pegawai gereja. Tuhan memberkati Bunda Paul. Tuhan memberkati pembina remaja, guru sekolah minggu. Tuhan memberkati para pengurus UPK Bipra di Kolong, tim-tim doa di Kolong. Tuhan memberkati para diaken, para penatua, para pendeta, badan pekerja majelis jemaat, para penasihat majelis jemaat. Tuhan memberkati komisi-komisi kerja, komisi-komisi Bipra. Mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati Panji Yosua. Tuhan memberkati semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat. Kecil pun pelayanan dan unitnya, tetapi mulia pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mahasiswa PPL Fakultas Teologi UKIT. Tuhan memberkati mereka semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi dengan rahmat kuasa-Mu. Kami mendoakan ya Tuhan, mereka yang sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menjamah mereka yang sakit. Tangan-Mu, tangan yang berlobang paku, tangan yang menang atas maut, tangan yang telah memulihkan yang kusta tahir, yang lumpuh berjalan, yang pendarahan berhenti pendarahan, yang buta melihat, bahkan yang mati bangkit. Tangan penuh kuasa kasih-Mu menjamah kekasih-kekasih kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Termasuk Ibu During Rumerung, istri dari Bapak Penatua Kolom 14. Bapak Reza Zai, Kolom 24 yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Yance Supit yang sedang pemulihan berada di rumah Kolom 21. Bapak Fritz Sengkei, Kolom 21. Kami juga mendoakan mereka yang tak tersebutkan tetapi sedang sakit, jamah dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berduka, keluarga besar dari Robi Ogi, Tuhan hiburkan. Keluarga besar, keluarga Walando Sondak, Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami mendoakan ya Tuhan, anak-anak sekolah baik SD, SMP, TK, SMA, perguruan tinggi yang sedang berlibur, Tuhan sertai agar aman. Mereka yang tamat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan menolong. Dimanapun mereka akan melanjutkan atau kegiatan-kegiatan, Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk negeri kami. Tolong negeri dan bangsa kami, agar kami boleh hidup di negeri yang aman, yang damai, terutama di tahun 2023 menjelang 2024 tahun politik. Kami memohon agar kami, warga negara, diberikan hikmat, agar kami tidak masuk dalam jebakan-jebakan politik negatif. Tetapi kami berpartisipasi, Tuhan mampukan dengan hikmat Tuhan, sehingga kami menjadi seperti domba di tengah serigala, tetapi kami tetap memiliki kecerdikan dan ketulusan seperti merpati. Kami juga mendoakan pemerintah kami. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Mu'arraf Amin. Tuhan memberkati Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando. Tuhan memberkati Wali Kota Manado, Bapak Andre Angong, Wakil Wali Kota Bapak Richard Sualam. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin daerah dan negeri kami dengan hikmat Tuhan. Bapak Surgawi, kami mendoakan untuk kegiatan KPI Wanita Kom Ibu sebentar sore agar boleh sukses. Tuhan dimuliakan,
banyak ibu-ibu yang dipulihkan. Kami mendoakan untuk seluruh kegiatan lansia, sekalipun mereka sudah berada di usia lanjut, seringkali fisik sudah terbatas, tapi Tuhan, oleh sukacita iman, sukacita surgawi, para lansia terus melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mendoakan untuk kegiatan-kegiatan HUT atau kegiatan yang dilaksanakan panitia PHRG. Tuhan memberkati, baik kegiatan-kegiatan menjelang kegiatan-kegiatan hari ulang tahun, HUT Gemim Bersinode, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Rapat-rapat maupun kegiatan-kegiatan panitia diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Seldi Saromsong, Magister Teologi, dengan hikmat Tuhan, dan semua pendeta, sehingga jemaat ini menerima penggembalaan di mana Tuhan memakai hamba-hambamu melaksanakan tugas-tugas kegembalaan dengan penuh kuasa. Diberkati agar melalui pekerjaan-pekerjaan seluruh pelayan Tuhan dan hamba-hambamu ini, jemaat Gemim Musafir Kleak semakin terang, bersinar, cemerlang. Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpuji-puji Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, pinta kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber sukacita kami, tabib kami yang sejati, penolong kami yang abadi, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyi satu nyanyian yang digubah oleh Fanny Crosby, seorang yang selalu bersukacita dan melayani Tuhan walaupun terbatas, fisiknya buta, tapi dia berusia sampai 90 tahun, jadi berkat bagi banyak orang. Ku berbahagia, yakin teguh, blessed assurance. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita menutup dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadat musafir berdoa di pagi yang indah ini. Kami telah mendengar firman-Mu tentang panggilan hidup bersukacita. Diberkati semua yang mengkoordinasi ibadat pagi ini. Berkati Ketua KPDP Ibu Agnes Sinta dan keluarga. Berkati Ibu Evelyn Lendomonio. Diberkati Bapak Marli, Bapak Penatua Marli Pandelaki. Diberkati semua KPDP yang mengkoordinasi pelayanan pagi ini. Berkati Jemaat Kolom 22, Ibu Penatua Anak Kekaunang, Bapak Diaken, Bapak Jeffrey Lumintang, seluruh pelayan Kolom 22 dan anggota Jemaat Kolom 22. Terpuji-puji Tuhan.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera, serta berkat-berkat kehidupan, berkat iman, harap, dan kasih, berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, berkat jasmani, berkat rohani, yang dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan tercurahlah, menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu Penatua Anak Kekaunang. Tuhan Yesus memberkati. Tip doa musafir dan sahabat doa penginjilan musafir kolom 1 sampai 29. Ibadah di subuh pagi hari ini telah selesai. Tentu kita semua menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Dr. Jamie Mateos, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen, yang Tuhan utus dan pakai menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberi kesehatan, kekuatan, dan kiranya Bapak Pendeta dapat terus dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam tugas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat di Jemaat Fungsional Kampus, tapi juga sekaligus sebagai anggota Jemaat Kolom 22. Karena itu, Bapak Pendeta yang boleh dipakai untuk jadi berkat bagi kita semua, Jemaat Musafir Klea, kolom 1 sampai 29. Tuhan Yesus memberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan beribadah di subuh pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada koordinator Ibu Evelyn Lendo Moniu. Disilahkan. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan dari Pelsus dan tim doa kolom 22. Kiranya Tuhan memberkati juga seluruh jemaat kolom 22. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Jamie Mateos, MTH MPDK, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kesehatan tubuh, jiwa, dan roh, memberkati pelayanan, dan memberkati keluarga. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh tim doa, sahabat doa yang mengikuti ibadah pada subuh pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati semua, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada sahabat doa, musafir berdoa yang boleh hadir pada pertama kali ini di subuh pagi ini. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, kami serahkan kepada Ibu Ketua Agnes Sinta yang akan melanjutkannya. Terima kasih Ibu Evelyn. Sekali lagi terima kasih juga untuk pelayanan ibadah, doa, dan firman dari yang kekasih hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jamie Mateos. Tuhan memberkati bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 22, Ibu Penatua Anak Kekaunang, dan tadi saya melihat di monitor ada Bapak Diaken Jeffrey Lumintang yang sudah bersiap untuk take off rupanya dalam perjalanan ke luar kota mungkin ya Ibu Penatua Anak ke. Ya, karena orang tua perlu didampingi terus. Oh iya. Terima kasih banyak Ibu Penatua Anneke sekali lagi bersama dengan Pak Diaken Jeffrey Lumintang yang tadi sudah join juga bersama kita dan seluruh tim doa yang ada di kolom 22. Tuhan memberkati dan tentunya terima kasih untuk kesetiaan
dari seluruh sahabat doa penginjilan Musafir kolom 1 sampai 29 yang tetap setia menjadi tiang-tiang doa musafir dan pemberita Injil kabar baik bagi semua orang. Terima kasih, pagi hari ini ada 56 device yang bergabung bersama dengan kita di pelayanan Musafir Berdoa di edisi Sabtu 8 Juli 2023. Tuhan memberkati Bapak Ibu sahabat doa penginjilan dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam usaha pekerjaan setiap hari. Sahabat doa penginjilan Musafir yang mengasihi Tuhan, disampaikan kepada kita bahwa di minggu mendatang, tepatnya hari Sabtu 15 Juli 2023, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 23. Dan di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, kita juga akan bersama-sama merayakan ibadah puncak hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-192 di ibadah malam kebaktian penyegaran iman hari Minggu malam. Dan kami juga dalam kesempatan ini memohon topangan doa dari seluruh sahabat doa penginjilan Musafir untuk bersama-sama mendoakan dan menggumuli kegiatan pelayanan dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir, yaitu sebuah acara yang kita kemas dengan nama Family Gathering, Sahabat Doa Penginjilan Musafir, yang dalam perkenanan Tuhan akan dilaksanakan dalam di hari Rabu ya, Rabu tanggal 19 Juli 2023. Hari Rabu 19 Juli 2023 adalah hari libur nasional, sehingga sangat dirindukan kita semua boleh mengambil bagian dalam momen kebersamaan seluruh sahabat doa penginjilan Musafir. Untuk tempat dan lokasinya akan kami informasikan secepatnya. Dan yang pasti, save the day di hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Dan sahabat doa penginjilan Musafir yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini tidaklah lengkap sukacita kita kalau tidak mendengarkan Sapa Musafir Berdoa yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita. Sudah bergabung dengan kita ada Bapak Pendeta Seldi Saronsong MTH. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Selamat pagi, salam sukacita. Iya, silakan Pak Pendeta. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya menyampaikan salam sukacita dan berkat. Pertama untuk Kadin kita di subuh pagi hari ini, Mbak Tuhan Pak Pendeta Dr. Jimmy Mateos. Sukacita dan berkat mewarnai kehidupan Pak Pendeta bersama keluarga. Salam sukacita, salam berkat untuk Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Jemaat yang tetap setia melayani dalam segala kelimpahan kasih karunia, memberkati itu bersama keluarga. Amin, amin. Berkat sukacita bersama pelayan khusus dan jemaat di kolom 22. Peretuan dan Pak Diaken Mintang bersama jemaat yang juga turut menggumuli pelayanan Musafir Berdoa di pagi hari ini. Salam sukacita bersama teman-teman Badan Pekerja dan pelayan khusus yang boleh ikut serta dalam Musafir Berdoa di pagi hari ini. Dan spesial, salam berkat dan sukacita untuk teman kita, Penatua Marli Delaki, yang kita percaya bahwa
Kalau Pak Penyetua Marli seperti yang kita saksikan, diliputi dengan sukacita, ekspresi kebahagiaan ini. Amin. Sungguh-sungguh karena Allah bekerja secara luar biasa, ya. Dan seluruh sahabat doa dan penginjilan yang tetap setia, yang juga banyak menopang tugas-tugas pelayanan kita bersama, dan secara khusus juga menopang saya dalam doa. Kalau sekarang udah pakai masker ini, tapi saya tetap bersukacita dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Semakin dipulihkan Pak Pendeta Seldi. Dan sukacita dan berkat dari Tuhan juga dilengkapi penuh dalam musafir berdoa kita di pagi hari ini, dengan kebersamaan kita boleh menyanyi, berdoa, dan mendengar firman. Merupakan bagian yang sangat penting untuk kita melangkah lagi di hari dan minggu yang baru. Ya, God bless all. God bless you too, Bapak Pendeta Seldi Saronson. Tuhan memberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Dan kami juga menyapa secara khusus, boleh lambaikan tangan adik-adik mahasiswa PKL. Boleh open mic-nya. Say shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta, selamat pagi semua. Iya. Ada berapa orang hari ini ya? 1, 2, 3, 4 kayaknya ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang bergabung dengan kita dalam pelayanan musafir berdoa pagi hari ini. Tetap semangat melayani. Tuhan menolong dan memberkati setiap pelayanannya. Menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Dan baik sahabat doa penginjilan musafir, di akhir musafir berdoa pagi hari ini, berkenan kita bisa buka kameranya. Kami akan mengabadikan Sabtu 8 Juli 2023 bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 22, bersama dengan Kadin kita Pak Pendeta Jamie Mateos, dan semua kita yang hadir. Saya percaya ada sukacita Tuhan yang luar biasa yang memenuhi kita hari ini. Dan seterusnya, mari kita buka kamera kita. Kami akan dari abadikan. kali ini, Toar Paat. Bagaimana Pak Penatua? Ada dari kali Toar Paat. Oh, ada dari kali iya. ini. Iya, Pakai Toar nama Paat. device Toar Paat. Iya, Toar Paat. Diaspora. Ada. Say shalom, Pak Pencipta Pendeta lagu. Felicia. Pencipta lagu musafir dengan wilayah. Ganti nama kok di device Iya. Toar Paat. Jadi sudah nggak dapat kenal. Kita sudah Leni. Ini cucu udah ganti rupanya. It's okay. Terima kasih Pak Pendeta Felicia untuk selalu setia bersama musafir kalian. Iya. Karena ketika doa selalu terdengar ini lagu Mars Musafir. Iya, jadi berkat. Kita akan abadikan momen musafir berdoa di hari Sabtu 8 Juli 2023. Mari open kamera Ibu Yohana, walaupun sementara berolahraga. Terima kasih, tetap semangat berolahraga hari ini. Terima kasih yang sudah open kamera. Kita akan hitung 1. Bolehkah membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa? Huruf M sebagai simbol musafir berdoa. 1, 2, 3. Baik, dan yang kedua, mari kita berikan jempol yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. 1, 2, 3. Sejempol. Baik.
Terima kasih dan sahabat doa penginjilan Musafir. Sebentar, saya lagi mencari lagunya Pak Pendeta Venture. So ada di Kali itu. Sunat di Musafir. Baik, dan dengan terdengarnya Mars Musafir, akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, tetap bersukacitalah di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa di minggu mendatang. Happy weekend, God bless you all. Salam Musafir berdoa. Dalam kata dan perbuatan. Terima kasih, selamat pagi bersama semua. orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa Pendeta Mateus, Pendeta Jenny, serta Ketua, melayani makasih Ketua. Tuhan dan sesama. Kasih doa bersama Ketua. Semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat Musafir Kleat, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan, bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa akan Tuhan, serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan.